Orang mulai menelaah, Boris kok Masya Allahnya lekoh banget. Tapi itu apa? Kayak lu, masya Allah, terus jumlah juz dalam Al-Quran ngerti. Lu dari mana tuh? Itu tiap hari mendengar kumandang azan, Hmm, orang tahlilan, ceramah. orang-orang salawatan gitu. Iya. Semua saya denger Iya. dari kecil, dari yang awalnya nggak tahu Al-Fatihah, jadi sampai hafal. Sampai hafal. Bener banget kali ya. Kalau ibaratnya sekarang yang mayoritas itu adalah Islam, yang minoritas adalah selain agama Islam. Oke, buat yang mayoritas memang tidak akan menikmatin apa yang kami rasakan ketika minoritas ini belajar tentang Islam. Iya, walaupun tidak login, tapi pengalaman kami yang minoritas ini lebih yang kayak namanya tuh banyak banget gitu. Apalagi yang sosok aku adalah Hindu. Oke, kenalin, nama aku adalah Kade Yanti Handayani. Dan emang dari kecil itu Hindu, orang tua, ibu ayahku Hindu. Terus setelah menikah dengan suami Hindu, punya ibu bapak mertua juga Hindu. Jadi emang real Hindu. Tapi ini ceritaku tentang masa kecilku dari Oro sampai sekarang. Ya, itulah kehidupan yang mungkin bagi kami sebagai minoritas itu luar biasa banget pengalamannya, karena walaupun kami Hindu, kami juga pernah belajar Islam, pernah belajar Kristen. Dimana ketika aku menyadari itu di umur 5 tahun, yang di saat itu yang namanya zaman dulu ya, berarti umur 5 tahun itu sudah kelas 1. Dan setelah kelas 1 itu aku mengingat semua apa yang telah aku alamin gitu. Apa tuh yang dialamin? Iya, gini. Nah, aku lahir kecil itu di daerah Palembang. Itu namanya Muara Telang di jalur 3. Dan yang namanya kita zaman dulu ya, orang tua itu pasti kesana kemari untuk mencari rezeki yang halal untuk anak-anaknya, nanti gimana sekolahnya, mencari biaya itulah ibaratnya kan kayak gitu. Dan setelah berapa tahun di jalur, kayaknya aku lahir di jalur, setelah itu aku pindah umur 5 tahun di desa aku sekarang. Kebetulan aku juga dapat suami itu satu desa. Desanya itu adalah Oki, Kecamatan Lempuing. Oke, dan desanya itu adalah Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing Oki gitu guys, di daerah Palembang juga dekat Kayu Agung gitu. Dan disitulah cerita aku dimulai, bahwasanya aku adalah orang yang mungkin pertama kali pindah di desa ini dulu di tahun 95. Dan aku lahir di tahun 90, dan 95 aku pindah di desa ini. Dan pengalaman aku itu adalah setelah berapa bulan di sini, aku dikenal sebagai anak seorang Pak Nur. Ya, Pak Nur. Nama lengkap ayahku adalah Wayan Sumantre. Dan ternyata emang di depan rumahku itu ada seorang, boleh dibilang beliau itu adalah Pak Ustadz. Dan di depan rumahku ya, terus di sebelah kiri itu ada musola. Tapi entah kenapa, mungkin karena aku terlalu dekat dengan anaknya beliau, si Pak Ustadz itu, namanya Yuk Panti itu. Dan ketika Yuk Panti itu pakai jilbab, terus bawa Al-Quran, kok kayaknya aku tuh ikut gitu, kayak pengen nih mau kemana tuh gitu. Jadi kayak Pak D itu ngajak aku dengan, ayo Nduk ngaji, katanya gitu. Ngaji, apa itu ngaji? Yang namanya kecil kita kagak tahu kan. Dan setelah berapa bulan jalan, ternyata aku diajarin apa itu namanya, alif bata sa, terus yang namanya apa ya, sholat. Pokoknya pengalaman aku yang luar biasa itu. Dan setelah itu adalah eh, belajar terus, tapi kedua orang tua aku tuh tidak yang namanya mengengkang sama sekali. Dan ketika Pak D menjemput aku dan juga Yuk Panti itu menjemput aku ke rumah, ya dipersilahkan dong dengan bapak saya ya, dengan ayah saya. Ya Ndok, udah dijemput itu loh, sana ikut belajar. Ya ampun, bapakku baik banget. Dan setelah itu, dan ini aku tuh belajar Islam, dan di SMA aku sekolah Kristen. Bayangin, aku sekolah di suatu yayasan yang apa namanya, yang dibikin oleh sesuatu orang Kristen, apa ya, pokoknya itulah namanya, sekolahannya Arinda dulu. Dan lucu juga di situ aku sekolah 2 tahun, karena akhirnya aku pindah lagi ke desaku sendiri, itu sekolah di desa. Dan di situ juga aku belajar tentang Katolik.
Kayaknya Katolik deh, karena aku belajar juga Alkitab, aku diajak juga di salah satu gereja, aku menjalani menikmati Paskah. Pokoknya ya kalau dirinci dari perjalanan aku dari umur 5 tahun nyampe aku SMA itu luar biasa banget. Ibaratnya tuh karena mungkin kita hidup di Indonesia ya. Jadi kayak mayoritasnya itu Islam, tapi setelah itu akhirnya kita belajar bahwa Islam itu seperti ini, Al-Quran itu seperti ini, terus belajar juga Alkitab itu seperti ini. Jadi kayak sebagai minoritas kita bangga dong, walaupun tidak lock in, tapi kita pernah berpengalaman sholat. Pokoknya tuh intinya tuh kayak, oh my god, aku mengalami ini semua. Tapi jujur sebagai Pak Ustadz, dia tidak pernah meruqyah aku. Pak D itu dan sekarang Pak D sudah meninggal sih. Pokoknya makasih banyak banget aku sama Pak D karena dikasih pengalaman-pengalaman tersebut. Terus aku juga ketemu guru agama Kristen di sekolahanku Arinda dulu. Makasih banget. Aku lupa dengan Bapak namanya siapa. Pokoknya terima kasih banyak banget karena berkat kalian guru-guruku, I love you banget memberikan aku sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan benar-benar pengalaman itu dipakai sekarang tuh kayak, oh iya, jadi tuh bukan cuman Bang Boris, bukan cuman yang apa ya artis-artis yang beragama Kristen Katolik yang pengalaman tersebut. Kami yang masyarakat biasa pun seperti itu. Pernah merasakan pengalaman-pengalaman tersebut, guys. Bahkan saking memiliki pengalaman sorry Bu, batuk. Bahkan sampai memiliki pengalaman tersebut tuh kayak udah, bener nih aku belajar ahli bahasa, bener nih aku salah. Oh my god. Dan akhirnya aku pun tidak pernah dikengkang oleh kedua orang tua yang apa ya kayak gini-gini. Aku nggak pernah dikengkang oleh orang tua, kamu tuh Hindu harus menikah dengan Hindu. Tidak. Dan bersyukur banget kayak punya orang tua yang welcome banget tentang agama. Entah kamu nanti menikah dengan beda agama, tapi satu yang pasti suami kamu nanti sayang sama kamu. Itu sih aku inget banget omongan orang tua aku yang kayak gitu. Tapi bersyukur banget bisa tinggal di Indonesia yang notabene adalah mayoritasnya Islam, walaupun minoritasnya lain dari agama Islam, tapi toleransi, solidaritasnya sangat tinggi dan ini benar-benar kayak mengapresiasi aja gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik, tidak ada yang saling menghina agama, bisa menjaga silaturahim yang luar biasa, apalagi yang namanya sekarang sudah ada Habib Jafar. Ilah Habib Jafar ya, karena apa ya, panutan aja sih kayak beliau tuh saling menghargai agama gitu. Jadi kalaupun kita menghina agama lain, apa sih hikmahnya, apa sih keuntungannya gitu loh, kayak kok malah kita saling menyalahkan agama gitu, padahal tujuan agama itu kan satu, pasti kebaikan dan juga sebenarnya Tuhan cuman satu gitu, tapi cara kita menunjukkan itu kan berbeda-beda kali gitu. Yes, saya udah deh. Terima kasih banyak banget yang sudah mau menonton video aku. Semoga mengapresiasi aja sih, bermanfaat aja sih. Allah. Oke guys, terima kasih banyak. Bye bye. Gimana Bu? Makeup di sini soalnya. Enak. Soalnya juga kan bisa dipakai. Boleh ya?